Obat dan Makanan tahun 2024. Next slide. Seperti kita ketahui bahwa Badan POM memiliki tugas, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman melalui berbagai program KIE. Nah, untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan pengukuran tingkat efektivitas KIE obat dan makanan. Tingkat efektivitas KI obat dan makanan masuk dalam peta strategi BPOM tahun 2020 sampai 2024 pada level 0, sasaran strategis nomor 5 yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dengan indikator kinerja tingkat efektivitas KI obat dan makanan. Tujuannya, pengukuran ini adalah diperolehnya indeks efektivitas KI obat dan makanan tingkat nasional. Kemudian juga diperoleh juga indeks efektivitas KIE setiap unit dan juga akhirnya diperoleh rekomendasi dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas KIE obat dan makanan tingkat nasional. Next slide. Berbagai kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BPOM, diantaranya ada berupa KIE langsung, seperti BIMTEK dan seterusnya, kemudian ada media cetak, kemudian media digital, media sosial, media elektronik, dan media luar ruang. Selanjutnya. Seperti kita ketahui, tingkat efektivitas kayu obat dan makanan merupakan ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran atau kuantitas pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan KIE, di mana tingkat efektivitas KIE ini dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Jadi nilainya itu berupa indeks. Nah, indeks efektivitas KIE ini itu didukung oleh 4 indikator, yaitu ragam media, pemahaman, manfaat, dan minat dengan kategori efektif mulai dari 75 sampai 85. Dan skornya adalah maksimumnya 100. Next slide. Selanjutnya, survei tingkat efektivitas KIE ini diberikan kepada responden yang merupakan peserta kegiatan KIE secara langsung ataupun penerima manfaat dari KIE BPOM lainnya seperti dari follower media sosial, subscriber YouTuber, dan seterusnya. Kemudian jumlah respondennya yang sebelum-sebelumnya ya di tahun 2023 masih menggunakan per TW maksimum 30 responden, tetapi mulai tahun 2024 sudah menggunakan tabel Crabtree-Morgan di mana dihitung berdasarkan jumlah peserta KIE dalam 1 tahun yang kemudian didistribusikan per TW. Kemudian selanjutnya survei dilakukan melalui link dari aplikasi evaluasi ki.pom.go.id, namun juga diperkenankan untuk melakukannya dengan pemberian kuesioner fisik, terutama untuk wilayah-wilayah yang terkendala sinyal atau internet. Nah, hasilnya masing-masing dari unit kerja itu bisa memantau sendiri dengan akun masing-masing melalui aplikasi evaluasi ki.pom.go.id. Selanjutnya. Nah, ini adalah target 2020 sampai 2024, di mana uh, terjadi penyesuaian target gitu ya. Jadi untuk tahun 2021 sampai 2023 uh, itu apa namanya sudah disesuaikan berdasarkan keputusan Kepala Badan POM tentang review Renstra. Jadi itu sudah berubah dari Renstra awalnya sekali. Dan kemudian di target 2024 itu juga terdapat penyesuaian kembali karena setelah dilakukan review uh, dengan target 97 di target awal itu akan sulit gitu untuk BPOM mencapainya karena berdasarkan review trend analysis growth dari 2021 sampai 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian target di mana dari semula 97 menjadi 95,6 targetnya untuk BPOM. Next slide. Dan itu juga diikuti dengan penyesuaian target di masing-masing UPT. Nah, kemudian kita lihat di sini capaian indeks efektivitas KIE 2019 sampai 2024 itu cenderung semakin meningkat gitu, di mana di tahun 2024 itu bahkan melewati target. Next slide. Nah, jika dilihat dari per indikatornya, ini juga terlihat di mana
Indikator yang cenderung selalu tinggi dibandingkan indikator lainnya adalah pemahaman dan manfaat, dan indikator yang cenderung lebih rendah dari indikator lainnya adalah indikator minat. Selanjutnya, untuk jumlah responden survei 2019-2024 terlihat cenderung naik dari tahun ke tahun, namun dari 2023 sampai 2024 itu terjadi penurunan jumlah responden, namun dari sisi kecukupan responden itu masih memenuhi dari survei dari jumlah responden minimal yang dipersyaratkan secara statistik. Selanjutnya, jika kita bandingkan, ini untuk pembahasan di Lapkin ya, jadi capaian indeks efektivitas KII BPOM tahun 2024 itu melebihi target dari yang ditentukan, yaitu sebesar 100,81%. Jika dibandingkan dengan awal RPJMN 2020, maka realisasi 2024 itu mengalami peningkatan sebesar 5,26%, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu terjadi peningkatan sekitar 2,08%. Next slide. Maaf, itu ada typo ya, persentasenya tertulis dua kali. Oke, kemudian kita akan melihat profil responden survei efektivitas KIE tahun 2024, di mana di sini jumlah respondennya adalah 40.214 orang, dan jenis kelaminnya sekitar 65,3% perempuan dan 34,7% laki-laki. Perbedaannya cukup banyak, padahal memang kalau dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan data BPS ya tahun 2023, itu padahal apa namanya memang komposisi komposisi laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, ini mungkin kita perlu meningkatkan juga partisipasi dan keterlibatan laki-laki dalam kegiatan KIB POM. Nah, kemudian untuk umur, diketahui bahwa rentang tertinggi adalah antara 36 sampai 45 tahun, dan rentang terbesar kedua adalah range usia 26 sampai 35 tahun. Kemudian untuk pendidikan itu paling banyak SLTA, disusul S1 gitu. Jadi memang paling banyak SLTA. Untuk pekerjaan yang paling banyak adalah pelajar atau mahasiswa, dan selanjutnya yang terbesar kedua adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa media KIB POM yang diketahui responden yang paling banyak adalah penyuluhan langsung sebesar 69%, kemudian medsos 42%, kemudian selanjutnya ya eh, apa namanya iklan di TV 27%. Itu tiga terbesar. Kemudian selanjutnya, nah, penilaian responden terhadap KIB POM tadi itu hampir hampir ya mayoritas semuanya mengatakan sangat baik dan juga sangat bermanfaat gitu. Next slide. Nah, menurut responden, kegiatan KIE yang paling bagus dan bermanfaat itu adalah penyuluhan langsung, kemudian diikuti media sosial, ya yang di bawah, kemudian pameran 10,6%. Jadi ada tiga kegiatan yang menurut responden paling bagus dan bermanfaat itu adalah penyuluhan langsung, medsos, dan pameran. Selanjutnya. Nah, kemudian minat masyarakat terhadap KIE itu sekitar 76,70% menyatakan sangat berminat, dan 21,90% menyatakan berminat. Dengan topik yang paling diminati adalah pangan olahan, kemudian disusul dengan kosmetik, dan selanjutnya obat. Jadi memang paling tinggi adalah pangan olahan, kosmetik, lalu obat. Selanjutnya. Dan platform medsos yang paling sering dilihat oleh responden adalah Instagram, kemudian diikuti Facebook, kemudian YouTube, baru Twitter atau X. Selanjutnya. Nah, jika dilihat dari capaian indeks efektivitas KIE pada unit pusat, di sini kita akan melihat dari sisi capaian target indeks dan juga pemenuhan jumlah sampel minimal responden dalam satu tahun berdasarkan Crutchy Morgan. Jadi seluruh unit pusat yang memiliki cascading IQ tingkat efektivitas KIE itu rata-ratanya adalah 97,34,
dengan indeks yang tertinggi diperoleh oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan nilai 99,27. Dan dari sisi jumlah sampel minimal responden dalam 1 tahun, itu seluruh unit pusat sudah memenuhi target jumlah minimal responden tahunan survei efektivitas KIE. Selanjutnya. Untuk tingkat efektivitas KIE pada Balai Besar atau Balai POM tahun anggaran 2024, dari sisi capaian target indeks diketahui bahwa hampir seluruh balai besar atau balai POM mencapai realisasi target indeks efektivitas KIE unit dengan rata-rata indeks sebesar 97,11 dengan indeks tertinggi diperoleh oleh Balai POM di Gorontalo dengan indeks 99,8 atau sangat efektif sekali. Kemudian ada satu balai dengan indeks efektivitas KI yang tidak memenuhi target indeks, yaitu Balai POM di Payakumbuh dengan capaian indeks sebesar 94,73 dari target 96,3. Kemudian untuk pemenuhan jumlah sampel minimal responden dalam 1 tahun, diketahui bahwa hampir seluruh balai besar atau balai POM memenuhi target jumlah minimal responden tahunan, namun terdapat dua balai yang tidak memenuhi target minimal jumlah responden tahunan, yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin dan Balai Besar POM di Jayapura. Next slide. Untuk tingkat efektivitas KIE pada Lokapom, diketahui bahwa rata-rata indeksnya adalah 95,6, di mana indeks tertinggi diperoleh oleh Lokapom Bau-Bau dengan indeks sebesar 98,28, dan ada 4 Lokapom yang tidak mencapai target indeks, yaitu Lokapom Balikpapan, Lokapom Rejang Lebong, Lokapom Tanimbar, dan Lokapom Belu. Kemudian untuk pemenuhan jumlah sampel minimal responden dalam 1 tahun, itu diketahui bahwa seluruh Lokapom telah memenuhi target jumlah minimal responden survei efektivitas KIE. Next slide. Nah, selain dari indikator yang berpengaruh terhadap nilai indeks, kami mencoba melakukan uji lain, yaitu uji regresi, dengan memperhitungkan variabel-variabel dari pertanyaan yang tidak berkontribusi langsung dengan indeks. Yang pertama adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah kegiatan KI yang diketahui, jumlah media sosial yang diketahui, jumlah paparan topik yang diharapkan, serta jumlah ketertarikan mengikuti kegiatan KIE, di mana di sini diketahui bahwa berdasarkan hasil uji regresi ordinal menunjukkan bahwa jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah kegiatan KI yang diketahui, jumlah media sosial yang diketahui, jumlah paparan topik yang diharapkan, dan jumlah ketertarikan mengikuti kegiatan KIE itu nilainya signifikan atau berpengaruh positif terhadap nilai indeks efektivitas KIE. Di sini terlihat bahwa eh, dari eksponensialnya ya, perempuan memiliki peluang yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk mencapai indeks FKY yang baik, kemudian lebih baik, kemudian juga tingkat pendidikan menengah ke atas juga cenderung untuk memperoleh ya untuk menghasilkan indeks AI yang lebih baik dibandingkan dengan pendidikan dasar. Kemudian responden yang mengetahui lebih dari kedua kegiatan KIB POM juga mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mencapai indeks AI yang lebih baik dibandingkan responden yang hanya mengetahui 1 sampai 2 kegiatan KIE. Kemudian responden yang mengetahui media sosial BPOM yang lebih banyak itu juga meningkatkan peluang untuk mendapatkan indeks KIE yang lebih baik. Kemudian bertambahnya topik KIE yang ingin diketahui oleh responden juga meningkatkan peluang untuk memiliki indeks yang lebih baik, serta bertambahnya ketertarikan responden terhadap kegiatan KI yang ingin diikuti juga meningkatkan nilai indeks yang lebih baik. Dari hasil uji ini ada beberapa rekomendasi, yaitu next slide. Pertama, perempuan dari hasil uji regresi tadi, perempuan memiliki peluang lebih tinggi dalam memiliki indeks KI yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu mengoptimalkan strategi komunikasi dengan memperluas jangkauan informasi pada komunitas perempuan dan organisasi kewanitaan, serta meningkatkan peran dan mendorong keterlibatan kelompok sasaran laki-laki
untuk lebih berperan atau ikut serta dalam kegiatan KIB POM. Kemudian, individu dengan tingkat pendidikan menengah ke atas memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai indeks KI yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu ada upaya peningkatan edukasi bagi kelompok dengan pendidikan dasar supaya juga sama-sama memberikan peluang untuk tercapainya indeks KI yang lebih baik. Artinya tidak hanya menyasar pendidikan menengah ke atas, tapi berarti kita ada PR, ada gap untuk meningkatkan efektivitas KIE pada kelompok sasaran dengan pendidikan dasar. Kemudian masyarakat yang mengetahui lebih banyak kegiatan KIE BPOM memiliki pemahaman yang lebih baik. Jadi kalau semakin dia lebih banyak mengetahui jenis kegiatan KI BPOM itu cenderung juga indeksnya lebih baik. Oleh karena itu, BPOM perlu meningkatkan promosi dan sosialisasi kegiatan KIE, misalnya melalui kampanye digital, kolaborasi dengan influencer, dan program edukasi berbasis masyarakat yang lebih banyak lagi, supaya lebih banyak diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, bertambahnya jumlah media sosial BPOM yang diketahui oleh responden, dalam hal ini masyarakat, itu berkontribusi terhadap peningkatan indeks efektivitas KII juga. Oleh karena itu, perlu ada strategi digital marketing yang lebih agresif, seperti meningkatkan interaksi di berbagai platform, mengoptimalkan penggunaan konten visual, serta memperbanyak fitur edukatif interaktif. Kemudian semakin banyak topik KI yang ingin diketahui seseorang, maka semakin baik indeks KI yang dimiliki. Oleh karena itu, BPOM perlu menyediakan informasi yang lebih bervariasi, misalnya dengan menyesuaikan tema KIE sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bertambahnya ketertarikan terhadap berbagai jenis kegiatan KIE berhubungan dengan indeks KIE yang lebih baik. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan partisipasi harus diperkuat, yaitu bisa diantaranya dilakukan dengan memastikan kegiatan KIE dapat diakses oleh masyarakat luas. Next slide. Kemudian meningkatkan inovasi serta kolaborasi dengan stakeholder kunci dalam penyelenggaraan KIE guna memberikan daya ungkit terhadap manfaat dan dampak bagi masyarakat, meningkatkan kapasitas serta mendorong kreativitas petugas pelaksana KIE dalam memberikan layanan KIE kepada masyarakat, memperhatikan data-data hasil pengawasan, survei kesadaran masyarakat, isu dan perkembangan terkini atau data lainnya yang relevan dalam pemilihan topik atau materi konten dalam pelaksanaan KI langsung maupun KI media sosial dan non-media sosial. Serta diharapkan unit penyelenggara KIE dapat aware terhadap kecukupan jumlah responden dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE sesuai petunjuk teknis monitoring dan evaluasi KIE. Dan kami sedang menyusun juga pedoman KIE atau petunjuk teknis KIE. Dan nanti kalau misalkan sudah disahkan, kita akan share juga kepada uh, seluruh unit penyelenggara KIE. Selanjutnya, ya sudah selesai. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian paparan singkat